Simposium 3 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Debri Septiawan, spesialis kedokteran jiwa, Magister Kesehatan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Debri Septiawan, spesialis kedokteran jiwa, Magister Kesehatan, meraih gelar dokter, Magister Kesehatan bidang biomedik, spesialis kedokteran jiwa dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Saat ini beliau sedang menempuh program pendidikan S3 Pemberdayaan Masyarakat. Beliau merupakan staf pengajar Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dan dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta. Beliau merupakan anggota IDI, anggota Psikiatri Bipolar Indonesia, dan organisasi lain yang bisa kita lihat pada layar. Baiklah, kepada Dr. Debri, kami persilahkan dengan hormat, Dok. Ya, terima kasih Dr. Raudah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dua pembicara hebat, Dr. Kamelia dan Dr. Leli. Suatu kehormatan saya bisa menjadi moderator untuk beliau berdua. Syukur kita panjatkan bisa bertemu dalam keadaan sehat di ruang room 3 ini. Kita akan berbicara tentang manajemen ya gangguan jiwa berat, kemudian nanti prognosisnya. Tentu dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena itu nanti dalam mempresentasikan beliau berdua akan mempresentasikan pemaparannya, setelah itu baru kita memasuki diskusi sehingga kita dapat melihat secara holistik kaitan antara manajemen dan nanti prognosis pada pasien gangguan jiwa berat. Seperti kita ketahui bahwa penanganan gangguan jiwa itu bukan hanya obat saja, tetapi dalam manajemennya juga bukan hanya psikiater saja, tetapi banyak modalitas dan melibatkan banyak orang. Seperti disampaikan Dr. Diah Kurnia tadi juga, bahkan kita juga saat ini menggunakan IT karena pandemi ya, banyak modalitas-modalitas terapi yang menggunakan IT, aplikasi-aplikasi, sehingga dunia kedokteran, khususnya bagian kedokteran jiwa juga terus berkembang. Dan kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu saja akan mempengaruhi juga prognosis, karena kita akan membutuhkan prognosis yang baik, karena tadi sangat disampaikan bahwa persentase gangguan jiwa itu cukup besar. Apalagi gangguan jiwa berat akan menjadi beban ekonomi juga bagi masyarakat kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada Dr. Kamelia. Ada yang bisa saya bacakan? Ya, baik. Dr. Kamelia ini sudah hits ya, jadi sudah banyak yang tahu kalau dalam dunia kedokteran jiwa ya. Jadi beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Hasanuddin untuk kedokteran umum, kemudian untuk spesialis di Universitas Indonesia, kemudian untuk fellow-nya psikiatri rehabilitasi dan community mental health di WHO, juga di Korea Selatan ya. Ternyata juga dari Korea Selatan belajar juga ya, jadi bukan yang drakor saja yang hits ya, pembicara kita juga ya. Kemudian 2019 program dokter biomedik di Universitas Indonesia. Untuk pengalaman kerjanya menjadi ketua seksi skizofrenia Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, ketua Majelis Pengembangan Pelayanan dan Keprofesian Psikiatri Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Divisi Psikiatri Biologi dan Psikofarmakologi KSM Psikiatri FK UI RSCM, dan juga Sekretaris Cluster Neuroscience and Brain Development. Jadi kalau dilihat dari sini pas ya menyampaikan manajemen, karena manajemen itu kan holistik. Dari apa yang kita lihat dari pendidikan dan pengalaman kerja, beliau tepat untuk menyampaikan materi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Kamelia, saya berikan waktu untuk pemaparan 25 menit. Izin nanti 5 menit akan saya ingatkan ya Dr. Kamelia. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Dr. Kamelia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Debri untuk perkenalannya tentang saya. Senang bisa belajar dan berbagi bersama Dr. Debri hari ini ya, dengan Dr. Leli juga. Halo dok. Ya, suara saya terdengar jelas? Halo? Ya, jelas dokter. Jelas. Oh, ya. Terima kasih. Baik, saya izin share screen ya dok. Oke.
Baik, presentasi yang diminta bawakan hari ini adalah orientasi manajemen gangguan jiwa berat tentang pendekatan pemulihan dan layanan berorientasi kepada pasien. Yang saya hormati guru besar, guru-guru saya, sejawat pengurus ID, sejawat dokter, psikiater, dimanapun bertugas saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memulai bahasan dengan memaparkan tentang pergeseran orientasi manajemen gangguan jiwa dari yang tradisional ke orientasi pemulihan. Lalu sedikit membahas tentang konsep pemulihan, lalu saya akan memaparkan salah satu riset tentang pemulihan pada orang dengan gangguan skizofrenia di RSCM. Dari sana kemudian berharap kita bisa menyusun semacam formulasi bagaimana melakukan manajemen berorientasi pemulihan pada orang dengan gangguan skizofrenia. Nah, gangguan jiwa berat yang diminta pada judul presentasi kali ini banyak ya, depresi, bipolar, skizofrenia, dan yang lain-lain. Tapi saya ingin mengangkat dari satu entitas penyakit, yaitu gangguan skizofrenia. Ya. Pak De Souza bilang seperti ini, kalau kita sebagai psikiater menata laksana pasien skizofrenia, nah, ini merupakan sebuah kurva pembelajaran yang baik buat kita ya. Semakin kita terpapar, semakin kita banyak mendampingi, semakin lama kita mendampingi, kita kemudian akan semakin banyak belajar dan semakin lebih piawai secara klinis dan secara personal. Secara klinis karena perjalanan penyakit, karakteristik penyakit, pengobatan, komorbiditas itu sangat unik pada gangguan skizofrenia. Dan secara personal kita juga bertumbuh karena orang-orang dengan gangguan skizofrenia dalam proses pemulihannya ternyata kebutuhan berbeda dari setiap stage itu, dan secara personal kita kemudian belajar bersama dengan pasien-pasien kita. Jadi media pembelajaran tentang bagaimana manajemen berorientasi pemulihan, saya coba mengangkatnya dari perspektif penanganan pasien skizofrenia. Kenapa skizofrenia menjadi sebuah entitas penyakit yang kompleks? Kita bisa lihat di sini sama-sama ya, bahwa perjalanan penyakitnya itu dimulai di usia yang lebih dini sebenarnya. Ada fase prodromal, lalu yang kita lihat biasanya banyak episode kekambuhan ya dari perjalanan penyakit pasien. Tapi repotnya dari setiap kekambuhan yang muncul itu tuh bukan tanpa konsekuensi, ada konsekuensi yang mengikuti, ada perubahan dari fungsionalitas otak, di mana perubahan ini bersifat irreversibel. Kita berikan obat, hari ini berespon dengan obat A misalnya, tapi pada episode kekambuhan berikutnya belum tentu obat itu akan menghasilkan respon yang sama dengan awal pemberian. Kalau kita lihat nanti ada gejala residual, bahkan di ujung perjalanan penyakit beberapa persen dari pasien kita akan tetap mengalami gejala sisa dan kemudian berujung dengan resisten terapi. Ini yang membuat penyakit ini unik. Yang lain lagi, rentang gejalanya sangat luas ya. Kita sama-sama sudah tahu bahwa domain gejala dari skizofrenia ini ada sekitar 5 atau 6 domain. Dari gejala positifnya, kalau gejala positif artinya terjadi distorsi ya, atau berlebih dari fungsi yang normal yang ada. Bukan berarti kalau ada gejala berarti dia positif skizofren kan ya, tapi gejala positif artinya setiap orang sebenarnya memiliki karakteristik itu, tapi pada orang dengan gangguan skizofrenia ini mengalami distorsi atau berlebih dari yang seharusnya. Misalnya keyakinan yang keliru yang tidak bisa digoyahkan meskipun dipaparkan pada fakta-fakta yang ada. Kita katakan pasien mengalami waham. Lalu kemudian ada halusinasi, disorganisasi, dan gangguan perilaku. Itu gejala negatif, lalu kemudian ada alogia, eufolisi, anhedonia. Nah, ini yang biasanya menimbulkan kesalahpahaman ya dengan keluarga. Keluarga yang mendampingi orang-orang dengan gangguan skizofrenia, adik saya malas, adik saya itu tidak ingin melakukan apa-apa, padahal sebenarnya ini adalah bagian gejala negatifnya. Nah, ada lagi yang penting di sini adalah gejala kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya ini adalah komponen inti dari gangguan skizofrenia. Kenapa? Karena di awal, sebelum mulai muncul gejala positif dan gejala negatif, sebenarnya defisit kognitif ini sudah ada dan teramati di usia yang sangat dini. Penelitian yang juga kami lakukan di Departemen Psikiatri menemukan bahwa saudara kandung orang-orang yang mengalami gangguan skizofrenia dibanding orang sehat atau tanpa anggota keluarga yang mengalami gangguan skizofrenia itu memang domain kognitifnya berbeda. Jadi ini yang kemudian semakin meyakinkan kita bahwa komponen inti dari skizofrenia sebenarnya adalah masalah
gangguan atensi, memori episodik, fungsi eksekutif, memori kerja, lebih lambat untuk memproses informasi, kemampuan untuk menginhibisinya kemudian berkurang, dan yang penting di sini adalah metakognisi. Metakognisi ini kemampuan seseorang untuk mengetahui bahwa orang lain mungkin punya pemikiran yang berbeda dengan dirinya. Pemikiran saya ini, pemikiran orang lain itu mungkin tidak sama, mungkin orang lain juga ada benarnya, mungkin saya juga ada benarnya. Ini yang menjadi backbone ketika kemudian pasien mengalami gangguan isi pikir ya. Gangguan isi pikir meyakini apa yang dia pikirkan itu adalah hal yang sifatnya absolut. Nah, metakognisi ini yang terus-menerus nanti pada presentasi saya akan sampaikan menjadi salah satu hal yang kita harus bersama-sama membantu pasien untuk memperbaikinya. Selain gejala mood dan katatonia. Jadi yang ingin saya bagi saat ini dengan teman-teman semua bahwa sekarang orientasi manajemen skizofrenia kita sudah bergeser. Dulu kita hanya berfokus pada menekan gejala. Kalau bisa pasien tidur aja deh sepanjang hari supaya tidak gaduh gelisah dulu ya. Tapi sekarang kita tidak berada di situasi itu lagi. Kita kemudian berpikir bahwa selain menekan gejala atau mengendalikan gejala, sebaiknya pasien juga diupayakan bagaimana agar bisa berfungsi optimal sesuai dengan taraf perkembangan dan taraf usianya. Kita juga berharap bahwa pasien skizofrenia itu tidak hanya disimpan di rumah, tidak ngapa-ngapain, tapi mulai sudah ada integrasi sosial. Dalam perjalanan itu kita juga paham bahwa kesinambungan terapi menjadi salah satu orientasi manajemen skizofrenia. Di ujung akhir, jangka panjang, kita berharap orang-orang dengan gangguan skizofrenia itu mencapai pulih. Ya, kalau kita kemudian berdiskusi tentang pulih, baca artikel tentang pulih, ada dua kategori pulih ya, kategori pulih klinis atau secara personal. Kita lihat sama-sama bedanya apa. Nah, kalau pemulihan klinis atau konsep pulih klinis ini yang menggunakan definisi ini biasanya klinisi ya, fokus pada reduksi gejala dan defisit. Remisinya berapa, ya pengurangan gejala psikotiknya berapa, defisit kognitifnya sudah diperbaiki atau belum. Targetnya adalah bagaimana supaya pasien berfungsi kembali ke pre-illness state-nya kalau bisa. Alat ukur yang biasanya kita pakai, ya alat ukur ada PANS, ada MADRS, ada WMRS, dan yang lain-lain, itu kita yang melakukan sebagai klinisi dan mengevaluasi. Ini konsep yang baru adalah pemulihan personal. Pemulihan personal ini tidak harus bahwa orang itu tidak ada gejala sama sekali baru dikatakan pulih secara personal. Tapi bagaimana orang itu hidup, bermakna, memiliki harapan, dan bisa berkontribusi dalam kehidupan ini, meskipun gejalanya masih ada. Nah, dalam perjalanannya lebih fokus pada pengalaman individual daripada diagnosis itu sendiri. Jadi tidak lagi dikotakkan menjadi orang dengan gangguan ini, gangguan itu, tapi orang misalnya dengan kesulitan untuk memiliki kemaknaan dalam hidupnya dan yang lain. Nah, alat ukurnya adalah menggunakan alat ukur yang kemudian yang dinilai sendiri oleh yang bersangkutan atau pasien. Jadi bukan klinisi yang melakukannya. Jadi pemulihan klinis, lalu kemudian kita berharap beranjak menjadi pemulihan personal. Nah, untuk pemulihan klinis kita pernah mencoba mengukur benar nggak sih pasien-pasien kita itu bisa mengalami pemulihan atau berapa banyak kalau misalnya itu bisa tercapai. Ini yang kami lakukan di Departemen Psikiatri. Kami mempunyai alat pantau web-based. Untuk setiap pasien yang datang itu kita nilai PANS-nya. PANS, GAF, efek samping obat dari setiap kunjungan dan bisa kelihatan grafiknya seperti ini. Ini kami dapatkan bahwa dari 313 orang yang kami lakukan kohort selama rata-rata 20 bulannya, paling panjang 35 bulan, hampir 3 tahun, ternyata 42%-nya itu bisa mencapai remisi. Remisi di sini dikatakan bahwa 8 item PANS-nya skornya itu kurang dari 3 selama 6 bulan berturut-turut. Jadi dari 313 orang, hampir separuhnya itu mengalami remisi. Pulih bagaimana? 28% ternyata bisa mencapai pulih. Kalau definisi pulih yang kami pakai di sini, pulih klinis berdasarkan definisi dari Pak Kim, item remisi PANS-nya kurang dari 8 selama 1 tahun dan GAF-nya di atas 60. Dan kita bisa melihat di sini ternyata bisa remisi pulih itu dicapai.
Lalu kemudian ada kasus resisten pengobatan pada 20% pasien-pasien kami. Nah, kembali ke sini. Ini konsep tentang pemulihan personal pada orang dengan gangguan skizofrenia di Indonesia. Jadi kalau menurut konsep pemulihan personal ini, orang yang menuju pemulihan memiliki harapan, memiliki kemaknaan dan tujuan dalam hidupnya, merasa mampu atau mengendalikan manajemen sakitnya, dan kemudian ada inklusi dan terbangunnya hubungan dengan orang lain. Alat ukurnya kami menggunakan RAS-DS, ini punyanya Nicole. Nicole ini dari Australia dan kita izin waktu itu untuk melakukan adaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan dihasilkan versi Indonesia dengan properti alat ukur yang bagus, konsistensi alfa dan tes dan retest reliabilitasnya. Ini yang diukur dokter-dokter sekalian untuk ranah pemulihan personal ini. Ranahnya ada fungsional, ada ranah personal, ada ranah klinis, ada ranah sosial. Misalnya seperti ini. Ranah fungsional itu kalau pasien merasa sudah melakukan hal-hal yang bermakna dalam kehidupannya. Kalau misalnya yang skor paling rendah, atau itu bentuknya tidak aktif, atau miskin aktivitas atau peran sakit atau sebagai pasien itu mendominasi. Tapi pada skor yang lebih tinggi, pasien mempersepsikan melakukan kegiatan yang bermakna dan berharga secara personal, memiliki rasa untuk berkontribusi kepada orang lain. Demikian pula pada komponen personal, pada komponen harapan, pasien kalau di awal-awal atau di skor yang rendah itu mempersepsikan dirinya penuh penderitaan, putus asa, terus-menerus memandang diri sebagai orang sakit. Tapi pada pemulihan personal yang lanjut, pasien merasa dapat mengendalikan penyakitnya, merasa sejahtera, punya harapan tentang masa depan, lalu memandang self sebagai bagian eksternal dari penyakitnya. Jadi ini yang kami pantau untuk melihat komponen mana pada populasi orang dengan skizofrenia di Indonesia yang paling berpengaruh terhadap proses pemulihan personal tersebut. Nah, kami coba membreakdown beberapa variabel yang mungkin berperan, misalnya dari demografi, lalu kemudian dari penyakitnya, onset sakit, duration of untreated psychotic, jadi mulai dari pertama sakit dan mendapatkan intervensi medis pertama kali yang dinamakan DUP, lalu kita lihat dari keparahan gejala dan gejala negatifnya, lalu terkait obatnya, jumlah antipsikotik yang diterima bagaimana, kepatuhannya seperti apa, pasien mengalami efek samping obat tidak, lalu tentang ekspresi emosi yang tinggi dalam keluarga, sifat kritikal dari keluarga, dan keterlibatan emosional yang tinggi. Dan kami juga melihat dari variabel fungsi dari nilai GAF-nya. Jadi semua komponen ini kami hitung atau kami analisis pada 240 pasien laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Ika di bulan Maret 2020 sampai April 2021. Ini alat ukur yang kami pakai dalam penelitian ini ada RAS-DS, ada simptom pengukuran remisi dengan PANS, ada GAF, ada Medication Adherence Rating Scale untuk mengukur kepatuhan berobat, ada SRS untuk mengukur efek samping obat, dan ada Family Questionnaire untuk menilai adanya ekspresi emosi yang tinggi dalam keluarga. Ini hasilnya, Prof. dan dokter sekalian. Jadi untuk kepulihan personal bagi orang dengan gangguan skizofrenia di Indonesia, yang sangat bermakna secara signifikan adalah kalau gejalanya remisi. Faktor lain adalah kalau patuh pengobatan dan minimal efek samping obat. Yang kedua kalau ekspresi emosi keluarga tidak tinggi, ya. Yang lainnya kalau secara fungsi mereka membaik. Jadi dari tadinya ada 6 komponen atau variabel yang kami coba lihat kebermaknaannya, 4 variabel ini yang ternyata berperan penting dalam persepsi pulih pada orang dengan gangguan skizofrenia secara personal. Kita bahas satu-satu. Jadi remisi gejala. Jadi penelitian menunjukkan bahwa misalnya dari semua pasien yang kita skizofren yang kita tata laksana menurut penelitian ini, ada 47-60%, jadi lebih dari separuhnya itu akan masih mengalami gejala residual, ya. Dan 70%-nya itu adalah mengalami gejala negatif. Kita tahu sama-sama gejala negatif dan defisit kognitif adalah 2 domain yang saat ini masih sulit ya untuk dikendalikan dengan pengobatan yang ada.
Untuk gejala negatif dan kognitif sekarang sudah ada muncul obat-obat baru, namun belum banyak beredar, belum umum digunakan di Indonesia. Jadi kita bisa memahami kenapa kemudian gejala residual berupa gejala negatif dan gejala kognitif ini yang menyisa atau masih tersisa pada pasien sehingga tidak mengalami remisi sempurna. Repotnya adalah apabila gejala tersebut tidak terkendali, maka berimplikasi pada gangguan fungsi. Di sini kita lihat bahwa pasien remisi dengan gejala residual, maka fungsi globalnya ini akan lebih buruk dibanding kelompok pasien yang tanpa gejala residual. Jadi benang merahnya adalah jika ingin pasien mencapai fungsi global yang lebih baik, penting pertama kali adalah memastikan minimal gejala residual. Ya. Nah, demikian pula dengan fungsi personal dan sosial. Kalau misalnya pasien tersebut mengalami remisi gejala, maka peluang untuk mencapai fungsi personal dan sosial yang lebih baik lebih besar dibanding pada pasien-pasien yang tidak mengalami remisi gejala. Saya akan pindah kepada terapi farmakologi pada skizofrenia, salah satu alat utama atau modalitas utama yang kita gunakan untuk mengendalikan gejala pada orang-orang dengan gangguan skizofrenia. Standar bakunya masih antipsikotik, namun kita tahu ada banyak obat antipsikotik yang ada saat ini, variatif dari efektivitas maupun target terapinya. Dua tujuan utama dari pemberian terapi farmakologik adalah mengendalikan gejala pada saat episode akut dan kemudian pada fase maintenance adalah mencegah kekambuhan. Kita pahami tadi tentang target terapi. Target terapinya sangat beragam ya. Setiap obat mengklaim memiliki keunggulan terhadap domain-domain gejala yang ada. Misalnya ada yang mengklaim obat antipsikotik bahwa sangat efektif pada gejala positif, ada yang pada gejala negatif, dan ini kemudian respon terapinya bisa berbeda-beda. Nah, ini kita bisa lihat di sini terkait kekambuhan. Jadi meskipun kita menggunakan antipsikotik, tapi setiap kambuh maka respon terapi itu akan berbeda dari setiap episode kekambuhan yang ada. Ya, setiap kambuh akan butuh obat yang lebih banyak dan waktu pengobatan yang lebih panjang. Misalnya kita bisa sering lihat dalam praktek sehari-hari antara pasien yang misalnya pada tahun sebelumnya dirawat hanya mungkin butuh 1 minggu atau 2 minggu untuk kemudian mengalami remisi, tapi setelah kamu yang kesekian kalinya butuh lebih dari 2 minggu dengan dosis yang lebih besar untuk mencapai remisi yang ditargetkan. Ini tentang evolusi obat antipsikotik. Kita lihat sama-sama di sini bahwa pertama-tama kita menggunakan obat antipsikotik generasi 1, namun karena efek samping ekstrapiramidalnya yang tinggi yang menempatkan pasien pada risiko tidak patuh kepada pengobatan, lalu dikembangkan obat-obatan generasi kedua ya, yang efikasinya baik terutama pada clozapine, risiko EPS-nya lebih rendah dan meningkatkan kualitas hidup, tapi ini juga tanpa konsekuensi atau dampak. Obat-obatan generasi kedua meningkatkan kecenderungan efek samping metabolik ya. Lalu sekarang ini muncul antipsikotik generasi ketiga, ABC, aripiprazol, dexpiprazol, dan cariprazine. Ini dibandingkan antipsikotik generasi kedua, efikasinya lebih baik pada gejala negatif dan kognitif. Kemudian resiko efek samping metabolik lebih rendah dibanding obat generasi kedua, namun ada peningkatan resiko akatisia. Dari memahami evolusi obat antipsikotik ini kita belajar bahwa setiap obat memiliki efek samping yang berbeda-beda dan efek samping tersebut yang beresiko untuk membuat pasien kemudian tidak patuh kepada pengobatan. Ini ada penelitian Dr. terbaru. Camelia, izin kurang 5 menit ya dokter ya. Siap dok. Jadi di sini kita bisa lihat dari ini ada box plot di sini forest plot. Kita lihat bahwa semua obat ada 32 obat antipsikotik termasuk juga long acting injection sebenarnya efikasinya kurang lebih sama. Namun rupanya pemilihan antipsikotik untuk terapi reumatan dipandu oleh terutama tolerabilitasnya atau efek sampingnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tolerabilitas merupakan determinan kunci pada seleksi antipsikotik. Jadi di sini kita memahami bahwa ada limitasi terapi antipsikotik pada skizofrenia. Satu tadi efikasinya tidak komplit sehingga muncul gejala residual, efek samping yang bermakna, dan yang lain adalah masalah kepatuhan obat.
Masalah kepatuhan berobat pada orang dengan skizofrenia mirip dengan masalah kepatuhan pada berobat pada penyakit-penyakit kronis yang lainnya, hipertensi, diabetes, dan yang lain-lain. Kita lihat di sini 74% pada 18 bulan pertama itu akan menghentikan pengobatan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa hampir 50% pasien-pasien tidak mengkonsumsi obat yang diresepkan secara tidak teratur. Nah, apa dampak negatif dari ketidakpatuhan obat tersebut? Tentu angka rehospitalisasi jadi lebih tinggi, length of stay-nya, penelitian menunjukkan bahwa pada pasien yang tidak patuh bisa sampai 32 hari, dibanding yang patuh itu bisa hanya 9 hari misalnya. Upaya percobaan bunuh diri lebih besar pada yang tidak patuh, jumlah episode perawatan lebih dari 4 kali dalam setahun. Dan yang penting di sini adalah pemulihan. Peluang untuk pemulihan akan jauh lebih buruk dibanding pada pasien-pasien yang tidak patuh ya. Lalu laju ke kekambuhan tentunya mengikutinya. Nah, di sini salah satu hal yang bisa dilakukan adalah keterlibatan keluarga. Itu bisa membantu untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan. Ada sebuah riset yang dilakukan pada pasien skizofrenia episode pertama, 6 bulan pasca rawat tetap patuh, ada apa ya sehingga mereka kemudian menjadi lebih patuh? Pertama, karena mereka lebih paham pada penyakitnya, hubungan pasien dokternya lebih bagus, aliansi terapeutiknya terbentuk, dan tingkat keterlibatan keluarga lebih baik, dan sikap keluarga positif terhadap pengobatan. Ini berpengaruh terhadap sikap pasien juga yang lebih positif terhadap pengobatan, lalu kemudian menjadi patuh pada pengobatan. Dan riset yang lain menunjukkan kalau kemudian dalam modalitas terapi, ragam modalitas terapi yang diberikan kepada pasien skizofren pasca rawat, melibatkan terapi yang disupervisi oleh keluarga dalam hal ini pemantauan minum obat dan yang lain-lain, memberikan dukungan, maka akan menghasilkan luaran fungsi yang lebih baik dan penurunan PANS yang lebih baik dibanding yang tanpa intervensi tersebut. Hal lain yang bisa dilakukan adalah pemberian anti sifatnya RCT, ada yang riset yang sifatnya cohort, ada yang prepos. Semuanya dari Forest Plot ini menunjukkan memang bahwa lebih baik untuk mencegah kekambuhan dan rehospitalisasi dibanding misalnya yang hanya diberikan oral saja. Oke, kelebihan antipsikotik jangka panjang ini tentunya pertama frekuensi kambuh dan rehospitalisasi sedikit. Lalu kemudian karena dosis kadar plasmanya memiliki hubungan dosis dan level obat dari yang lebih baik karena tidak melewati efek lintas pertama, maka risiko untuk terjadi efek samping kemudian menjadi lebih kecil. Dan interaksi teratur dengan pasien juga membentuk therapeutic alliance, cuma memang ada kekurangan, nyeri, butuh waktu, dan stigma. Nah, kalau misalnya kita dengarkan orang-orang yang diberikan long acting injection, biasanya kan dikatakan, oh diberikan injeksi itu karena dia udah kronis, nggak bisa diapa-apain, kambuhan, ya, dan tidak kooperatif, makanya pasien disuntik aja long acting injection. Tapi coba kita mengkritisi seperti ini. Dari perjalanan penyakit pasien yang grafik tadi, pasien yang tilikan yang paling buruk gimana? Biasanya paling buruk ini di awal perjalanan penyakit, tidak merasa sakit. Yang kedua adalah pasien yang paling sering tidak patuh di tahapan mana dalam perjalanan penyakitnya, tentu di awal pengobatan. Dan kondisi otak yang lebih mungkin berespon efektif dengan pemberian obat artinya adalah pasien-pasien justru yang di awal penyakitnya. Sehingga pandangan lama pemberian long acting injection itu hanya pada pasien-pasien kronis, sebaiknya kita mulai bergeser, lebih baik digunakan di awal pengobatan untuk memang pasien-pasien yang didikasikan ada ada masalah dengan kepatuhan berobat. Ini mungkin slide terakhir saya, bahwa ketika diminta untuk memformulasikan manajemen berorientasi pemulihan para orang dengan skizofrenia, ada 4 hal yang harus kita jaga. Pertama, remisi gejala. Ternyata buat orang-orang dengan skizofrenia, kalau gejalanya terkendali, terjadi remisi dari gejalanya, kambuh menjadi lebih jarang, itu membangkitkan harapan buat mereka, harapan untuk hidup lebih baik dan pemulihan tentunya. Dan kalau kita bisa menjaga kepatuhan berobat dan memberikan obat dengan profil efek samping yang minimal, ini membuat pasien merasa muncul kontrol, muncul pilihan-pilihan dalam yang mereka dalam pengobatan mereka. Mereka bisa mengendalikan gejalanya dan tentunya bisa membantu mereka untuk inklusi dalam masyarakat dan membangun hubungan. Demikian pula kalau ekspresi emosi keluarga kita bisa bantu pasien kemudian merasa memiliki makna dan tujuan hidup, memiliki harapan untuk hidup yang lebih baik.
Jadi ini hal-hal yang kami dapatkan dari penelitian antara pemulihan klinis dengan pemulihan personal ternyata saling terkait. Terakhir saya tutup dengan salah satu aplikasi dan skizofrenia sudah buat, ini aplikasi gratis. Ini membantu pasien untuk self-manage sendiri gejalanya. Jadi mereka bisa untuk mengenali tanda awal penyembuhan menggunakan aplikasi ini. Ada pengingat minum obat, ada pemantauan gejala harian, dan ada edukasi. Di sini pasien kita ajak untuk mengenali sendiri gejala-gejala kekambuhan mereka, memantau jam tidur mereka, memantau minum obat, kepatuhan minum obat mereka, dan nanti akan ada notifikasi yang ditujukan ke keluarga atau ke dokter jika dia berkenan untuk disampaikan ke dokter bahwa saat ini pasien dalam resiko untuk mengalami kekambuhan sehingga bisa diintervensi lebih awal. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Debri.